hadirat Tuhan. Kita akan dengarkan kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini saya berikan satu tema, yaitu Tuhan setia apapun musim dalam hidupmu. Tuhan setia apapun musim dalam hidupmu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di setiap musim kehidupan ada satu kebenaran yang tidak berubah, yaitu Tuhan setia. Amin. Ini kebenaran yang tidak berubah, sehingga kita ada sampai saat ini, itu karena Tuhan setia. Baik dalam kebahagiaan atau kesedihan, baik dalam keadaan sehat atau sakit, baik dalam keadaan kelimpahan atau kekurangan, kehadiran Tuhan yang setia adalah sumber kekuatan dan penghiburan bagi kita. Amin. Dalam 2 Timotius 2 ayat 13, kita akan baca bersama-sama ayat ini dengan suara yang keras sehingga telinga saudara sendiri mendengar. 2 Timotius 2 ayat yang ke-13. Dalam hitungan yang ketiga kita akan baca bersama-sama. 2 Timotius 2 ayat yang ke-13, 1, 2, 3. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Saudara, di sini katakan jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Musim sukacita mudah bagi kita untuk kita bisa melihat kebaikan Tuhan. Namun bagaimana dengan musim kesulitan? Uang tidak ada, untuk bayar kos tidak ada, ya. Untuk bayar listrik, untuk bayar uang sekolah anak-anak, untuk makan sehari-hari tidak ada. Dan kita dalam kondisi sakit, apakah kita masih bisa melihat kesetiaan Tuhan? Tentu jawabannya adalah iya. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Amin. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Itulah jawabannya kenapa saya katakan iya. Karena Tuhan setia dan tidak pernah meninggalkan kita. Dalam Ibrani 13 ayat 5b, di situ dikatakan karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ayat ini menegaskan bahwa tidak peduli seberapa berat situasi yang kita hadapi, Tuhan tetap setia dan dekat dengan kita. Amin, saudara. Itu yang kami rasakan, itu yang kami alami, saudara. Ketika kita menghadapi masalah, mudah bagi kita untuk merasa Tuhan jauh. Saat-saat seperti inilah kita harus mengingat bahwa Tuhan setia dalam setiap detil kehidupan kita. Seperti yang dikatakan oleh pemazmur dalam Mazmur 23 ayat yang keempat. Di situ dikatakan sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa bahkan di dalam lembah kekelaman sekalipun Tuhan setia bersama kita. Di saat-saat dalam lembah kekelaman sekalipun. Amin, saudara. Saudara, saya punya sahabat dan saya anggap dia sebagai saudara-saudara. Ya. Dia menceritakan dan saya juga menceritakan kepada beliau. Kami saling bercerita, ya. Saya hanya bisa terbuka karena orang ini terbuka, saudara. Dan apa yang terjadi, ya, ketika ada masalah, ya kami berdoa bersama-sama, menangis bersama. Namun beliau sudah tidak ada di tengah-tengah kita.
Dia selalu mengingatkan dan beliau yang sendiri yang berani menegur, saudara. Ya kalau saya mulai lemah begitu, beliau berani negur. Dan saya selalu katakan, yuk kita semangat. Dan saya selalu ingatkan, udah berdoa belum? Udah baca firman Tuhan belum? Ya. Saya selalu ingatkan beliau seperti itu. Ya. Dan selalu katakan, kita tetap setia apapun yang terjadi. Ya. Saudara, dia bantu mengajar. Saya memberikan apa yang mampu saya lakukan, saudara. Saya katakan, walaupun sedikit, percayalah ini cukup. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya selalu ingatkan dia, ingat kemanapun berada, ditanya orang, saya seorang guru. Saudara, berkat kesetiaannya, saudara, Tuhan memberkati dia, Tuhan cukupkan. Saya tahunya dari mana, saudara? Dari perpuluhan yang dia bawa. Dia naik-naik, kami bersama-sama bersyukur. Dan suatu saat dia sakit, ya. Dia sudah tidak punya apa-apa. Bahkan sudah tidak ada lagi anak les, ya. Tapi dia berkata, ibu, saya tetap semangat, ya. Dan Tuhan itu sangat baik. Sekalipun saya sudah tidak ada anak les, keadaan saya seperti ini, sementara kebutuhan hidup harus berjalan terus, tapi di rekening saya selalu ada uang. Saudara, dia tidak tahu dari mana itu asalnya, tapi inilah bukti dari kesetiaan Tuhan. Amin, saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Dan saya merasa kehilangan hal itu, ya. Karena setiap kali kalau ini ada masalah, saya selalu cerita, oh ini begini, kita harus begini, kita harus begini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita merasa sendiri atau terpisah dari orang lain, ingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri. Dalam Roma 8 ayat 38 sampai 39, di sini dikatakan, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ini adalah bukti nyata dari kesetiaan Tuhan yang tidak berubah oleh waktu, oleh situasi atau perasaan kita. Tuhan selalu hadir. Dalam pujian sekolah minggu, di kananku ada Tuhan, di kiriku ada Tuhan. Saat aku susah, saat aku suka, Tuhan ada. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sampai saat ini pun Tuhan masih bekerja, amin. Karena dikatakan di dalam yaitu Roma 8 ayat 28, Tuhan bekerja melalui semua situasi untuk kebaikan kita. Ayat ini mengatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat ini kita tahu bahwa tidak berarti semua yang terjadi adalah baik. Tetapi yang perlu kita ingat, Tuhan itu setia dalam menggunakan segala sesuatu untuk membentuk dan menguatkan kita, amin. Kadang apa yang Tuhan kerjakan tidak seperti apa yang kita inginkan, tapi itulah yang terbaik untuk kita. Itu yang terbaik. Kadang kita sudah merencanakan hal yang baik, ya, tapi tidak terwujud. Itu yang terbaik karena Tuhan lebih tahu kondisi kita, amin. Tuhan hanya mau kita mempercayai Dia. Dia sutradara yang baik. Dan Dia pasti berhasil. Tuhan hanya mau kita mempercayai Dia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau dulu saudara, saya pernah ceritakan bagaimana saya dikejar-kejar debt collector, saudara, ya. Kemudian dikata-katain sama
lewat telepon dari bank karena tidak bisa bayar kartu kredit. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saya tidak mengalami seperti itu, mungkin sampai saat ini saya terlilit dengan kartu kredit. Tapi puji Tuhan, Tuhan izinkan itu. Dan membuat bukan saya jauh dari Tuhan, tapi saya menangis di hadapan Tuhan, tolong saya. Saya tidak mau nama Tuhan malu karena saya. Saudara, kami berdoa. Dan saya katakan saya tidak mau pegang kartu kredit lagi. Saudara, bukan tidak boleh kita ini miliki kartu, boleh asal kita tahu penggunaannya, ya. Asal kita tahu cara menggunakannya dan pada waktu bayar itu tidak akan membahayakan, bisa menolong. Ya. Tapi kalau saya kan tidak punya penghasilan tetap, ya, hidup dalam berkat Tuhan. Kalau saya menggunakan hal ini pasti ya itu yang saya takutkan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi bila kita berada di musim kering, di mana Tuhan terasa jauh, penting bagi kita untuk kita bisa berpegang, yaitu pada kebenaran bahwa Tuhan itu setia. Amin. Ini yang harus kita pegang baik-baik. Tuhan setia. Ya. Saudara, untuk melihat kesetiaan Tuhan, kita perlu merenungkan firman Tuhan. Kita renungkan firman Tuhan, apa yang Tuhan katakan. Hidup kita ini ada di dalam janji-janji Tuhan, amin. Dan janji Tuhan itu bukan janji manusia yang bisa luput. Kita berharap orang itu bisa menolong, ternyata tidak. Tapi Tuhan yang berjanji, Dia yang akan menggenapi janjinya itu, amin. Apa yang tidak Tuhan genapi? Ya. Karena itu untuk melihat kesetiaan Tuhan kita perlu merenungkan firman Tuhan. Berdoa, mencari persekutuan dengan seorang seiman lainnya. Jangan justru menjauh, menghindar. Ya. Tidak mau ke gereja, tidak setia lagi ke gereja. Ya. Kebanyakan orang pada musim-musim sulit, orang menjauh. Tidak mau berdoa, tidak mau baca firman, ya. Bahkan tidak mau beribadah. Saudara, ini salah. Kita diingatkan oleh firman Tuhan pada pagi hari ini, ketika kita ada di dalam musim kering, ingat kita punya Tuhan yang setia, amin. Tetap dekat, jangan pernah menjauh, jangan menjauh. Semakin engkau menjauh, semakin engkau merasa sesak. Semakin engkau menjauh, semakin engkau tidak dapat berbuat apa-apa. Karena jelas kebenaran firman Tuhan berkata, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kita yang mengerti kebenaran ini, biarlah kita pahami, saudara. Bukan hanya kita dengar, bukan hanya kita baca, tapi kita hidupi. Kita hidupi kebenaran firman Tuhan itu. Kita belajar. Kita ngobrol dengan saudara seiman. Kita minta saling mendoakan, saling menguatkan. Saat ini saudara kita harus saling menguatkan. Karena kepolisian juga mengatakan kita ini, bangsa kita tidak dalam keadaan baik-baik. Karena itu kita harus saling menguatkan satu dengan yang lain. Kita harus saling mendoakan satu dengan yang lain. Kita harus saling berdoa, mendekatkan diri dengan Tuhan, tidak dalam keadaan baik-baik. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan menjauh dalam keadaan-keadaan seperti ini. Dalam Yakobus 4 ayat 8a di situ dikatakan, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Mendekatlah kepada Allah, maka Ia akan mendekat kepadamu. Ini adalah janji bahwa ketika kita mencari Tuhan, Dia setia menemui kita bahkan di tengah cobaan. Tuhan juga setia dalam memberikan kita kekuatan. Ya, amin saudara. Karena itu dekat, jangan jauh. Jangan jauh dari Tuhan. Ayo dekat. Ya. Apa yang tidak bisa Tuhan kerjakan? Kita hanya tunggu mempercayai Dia aja saudara.
Bukan berarti terus kita anteng-anteng aja. Beranilah melangkah dengan iman, amin. Karena hidup kita tidak ditentukan dari apa yang kita lihat. Hidup kita ini ditentukan oleh percaya kita kepada Tuhan. Kalau engkau melangkah percaya dengan iman, jadilah berhasil. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan setia dalam memberikan kita kekuatan. Dalam Filipi 4 ayat 13, di sini dikatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ayat ini mengingatkan bahwa dalam keadaan kelemahan kita, Tuhan setia memberikan kekuatan dan keteguhan, saudara. Saya ingat pada waktu kami harus pergi meninggalkan tempat itu, dan tempat itu harus sudah dibeli oleh seseorang, dan kami hanya dikasih waktu 10 hari untuk meninggalkan tempat itu. Saya berpikir begini, wah panggilan saya sudah selesai. Ya. Mau apa lagi di Jakarta, saya sudah tidak punya apa-apa. Saya mengajar juga saya tidak bisa diharapkan untuk bisa kontrak. Ya. Saya harus pulang. Dan apa yang terjadi, saudara, ketika saya pamitan ke kakak saya waktu itu di daerah Pacuan Kuda, saudara. Ya. Disitulah Tuhan pakai anak pendeta, ya, dia mengatakan sesuatu, jangan engkau lari, kamu harus kembali dan layani Tuhan. Suaranya begitu membuat saya gemetar. Ya. Saya tidak tinggal lama, saya langsung pulang. Jadi langkah saya seperti langkah yang berlari, saudara. Ya. Dan apa yang terjadi ketika saya naik kereta, saya pegang, air mata saya mengalir. Terucap kata-kata segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan itu benar, pembelaan Tuhan luar biasa. Ketika saya mulai kembali, dan saya katakan Tuhan, saya percaya Tuhan menuntun saya, Tuhan menolong saya, dan saya tetap melayani. Tuhan pertemukan dengan orang Katolik. Ternyata Tuhan sudah persiapkan dia untuk bisa menolong seorang pendeta perempuan yang selama ini dia tidak kenal. Padahal saya ada di tengah-tengah mereka. Saudara, itulah Tuhan. Jangan saudara batasi kuasa Tuhan dengan pemikiran saudara. Merasa diri hebat, dengan cara seperti ini yang pantas, dengan cara seperti ini membuat saya berhasil, dengan cara seperti ini saya akan bisa melewati semua. Tidak, saudara. Tuhan itu adalah sutradara kita, amin. Dia tahu yang terbaik. Tuhan mau agar kita mempercayai Dia dalam setiap tindakan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi dikatakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Mengingatkan kepada kita bahwa dalam setiap kelemahan, Tuhan memberikan kita kekuatan dan keteguhan. Dalam segala musim Tuhan Yesus tidak hanya hadir, tetapi juga aktif bekerja dalam kehidupan kita. Jadi bukan sekedar hadir, saudara. Dia aktif bekerja di dalam hidup kita. Jangan kita meragukan Tuhan. Jangan hanya pada waktu musim bahagia, musim sukacita. Oh Tuhan, Engkau baik, Engkau baik. Dalam keadaan tidak baik-baik saja Tuhan tetap baik. Amin, saudara. Karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita celaka, saudara. Yesus aja diberikan, apalagi hal yang lain, makan, minum, pakai, itu pasti. Yang penting kita hidup benar, melakukan apa yang menjadi bagian kita. Tuhan melakukan apa yang menjadi bagiannya. Saudara, kalau kita memahami hal yang demikian, ya, maka kita dapat yakin akan kesetiaan Tuhan.
Dengan demikian kita dapat menghadapi setiap musim dengan keyakinan dan harapan, mengetahui bahwa kita tidak pernah sendiri, saudara. Kalau kita memahami cara Tuhan untuk menolong kita, maka kita dengan yakin, saudara. Kita yakin bahwa Allah itu setia. Sehingga kita bisa melewati setiap musim kesulitan dengan harapan, dengan penuh keyakinan, mengetahui bahwa Allah itu adalah Allah yang setia. Kesetiaan Tuhan adalah pondasi yang tidak bisa digoyahkan dalam setiap perubahan dan tantangan. Dengan demikian kita dapat yakin bahwa Tuhan setia dan kasih-Nya tidak pernah berubah. Amin. Kasih Tuhan tidak pernah berubah. Ya. Contohnya, saudara, dalam Alkitab itu tentang kegagalan Petrus. Ya. Yang paling menonjol kegagalan Petrus itu apa, saudara? Ya. Penyangkalan terhadap Yesus. Dia bersama-sama dengan Yesus, tapi dia menyangkal. Ya. Ketika Yesus ditangkap, ada seorang perempuan, iya ini temannya. Oh bukan, saya nggak kenal. Ya. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Setelah ayam berkokok 2 kali, Petrus teringat perkataan Yesus dan dia mulai menangis pilu atas penyangkalannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kadangkala hal-hal yang membuat kita takut secara lahiriah itu sudah membuat kita ini mulai keyakinan kita mulai lemah, ya, kurang yakin akan pertolongan Tuhan. Ini yang begitu, ya. Petrus ini karena takut dilihat, wah Yesus ditangkap, nanti gimana, ya. Akhirnya dia sangkal. Ya. Dikatakan dalam Markus 14:72, dan pada saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu menangislah ia terseduh-seduh. Saudara, meskipun Petrus gagal dalam mempertahankan kesetiaannya, namun kemudian Yesus memulihkan Petrus dan menugaskan untuk menguatkan saudara-saudaranya. Karena dikatakan dalam Yohanes 21 ayat 17, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara, Petrus menunjukkan bahwa orang Kristen pun, orang beriman pun bisa jatuh dalam dosa dan ketidaksetiaan. Tetapi Tuhan tetap mengasihi dan memulihkan mereka. Amin, saudara. Itulah Tuhan. Ya. Itulah Tuhan. Ketika orang Israel keluar dari Mesir, saudara, dia tidak punya apa-apa. Namun Tuhan menyertai dia dengan tiang awan dan tiang api. Ini menunjukkan bahwa penyertaan Tuhan itu di masa sulit pun hadir. Amin, saudara. Karena itu jangan pernah engkau meragukan Tuhan. Jangan pernah engkau mendikte Tuhan. Mari kita belajar untuk kita menyerahkan seluruh hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita lakukan apa yang menjadi bagian kita. Dan yang tidak bisa kita berserah kepada Tuhan, tuntunan Tuhan. Sehingga dalam masa senang, masa tidak senang, kita tetap yakin, kita tetap punya pengharapan bahwa kita punya Allah yang setia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, 2 contoh tadi sudah untuk mengingatkan kepada kita. Ya. Meskipun kita orang beriman, kita bisa jatuh dan tidak setia, tapi ingat, ya, bukankah ada pujian yang mengatakan, walaupun kita tergeletak, Tuhan tidak akan biarkan kita tergeletak. Tangan Tuhan yang mengangkat kita. Ya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang percaya kepadanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tadi saya katakan bahwa
dunia tidak sedang baik-baik saja. Keamanan, ekonomi, ibadah dan lain-lain ya, tidak baik-baik saja ya. Karena itu marilah kita bersyukur kalau kita bisa beribadah sampai saat ini. Ini merupakan satu kesempatan, jangan disia-siakan waktu ya. Selagi kita masih bisa beribadah, mari kita beribadah dengan damai ya. Kita beribadah dengan sukacita, bukanlah kita menikmati tidak kepanasan ya. Mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita memuji, meninggikan nama Tuhan, yang terbaik kita berikan ya. Hidup kita ini terbatas, saudara. Kalau kita boleh ada di tempat ini, bersyukurlah. Bersyukurlah. Dan bergantung pada kesetiaan Tuhan. Mengenal Tuhan lebih dekat dan berjalan bersama Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Amin. Jangan malah menjauh, saudara. Jangan malah menghindari. Mari kita semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat dengan Tuhan. Kita tidak tahu apa kita masih bisa bersama-sama seperti ini. Kita tidak tahu. Selagi masih ada kesempatan, ayo. Ini pilihan ya. Ini pilihan. Pilihlah yang bisa membangun diri saudara. Pilihlah yang bisa membawa diri saudara lebih dekat kepada Tuhan ya. Soal makan, minum, pakai ya, itu sarana Tuhan pasti kasih kalau kita tidak malas. Hidup aja Tuhan kasih, masa yang lain Tuhan tidak kasih. Saya berbicara ini seperti ini karena saya mengalami hidup kami ini setiap hari, saudara. Itu mujizat. Kami tidak bekerja. Ya kerja ngajar, nggak cukup untuk bayar listrik pun, nggak cukup untuk bayar makan apa-apa untuk mansarain. Tapi bisa hidup sampai saat ini. Itu karena saya punya Tuhan yang hidup, amin. Saya mau, bukan saya mengalami, tapi kita semua mengalami akhir-akhir ini. Banyak orang yang banting tulang kerja pagi, siang, malam, dah hasil apa-apa ya. Tuhan katakan, pada saat engkau tidur, Tuhan sudah siapkan berkat untukmu, amin. Jangan malas, lakukan apa yang bisa ya. Lakukan apa yang bisa. Ada 3K, saudara ya. Kesempatan, keahlian, kemauan. Saudara harus miliki ini. Jangan puas dengan apa yang ada. Kita bangun, kita punya Tuhan yang besar ya. Kita punya Tuhan yang besar. Lakukan apa yang menjadi bagianmu. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita akan sama-sama untuk bangkit berdiri. Saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan firman Tuhan yang sudah kita dengar sambil pemusik maju ke depan. Saya ingin mengajak saudara merenungkan, sudahkah kita setia kepada Tuhan? Mungkin saat ini kita ada di dalam masa yang sulit. Namun yang perlu saudara ingat kebenaran bahwa Tuhan itu setia. Kenali Dia lebih dekat dan berjalanlah bersama Tuhan dalam setiap langkah hidupmu. Jangan mengandalkan kekuatanmu sendiri. Engkau punya Allah yang hidup. Rasul Paulus berkata, aku tahu kepada siapa aku berdoa, beribadah. Allah yang kita sembah bukan Allah yang mati. Bukan Allah yang punya telinga dan tidak mendengar. Bukan Allah yang punya mata dan tidak melihat. Allahku dan Allahmu adalah Allah yang hidup, yang berkuasa, yang sanggup mengubahkan semuanya. Petrus gagal, tapi Tuhan hadir di situ. Tuhan pulihkan dia dan mempercayakan untuk menguatkan yang lainnya. Jangan saudara pikir Tuhan tidak ada ketika engkau dalam kesulitan. Jangan engkau pikir Tuhan jauh dari engkau. Pegang kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan setia. Meskipun engkau tidak setia, Dia tetap setia. Karena itu kita bisa menaruh pengharapan yang sungguh kepada Tuhan. Kita memiliki keyakinan
bahwa kita tidak sendiri dalam menjalani hari-hari ini. Kita akan angkat dengan satu pujian, dengan imanku ku hadapi semuanya. Dengan imanku ku hadapi semua. Dengan imanku semua berlalu, semua berlalu. Gunung-gunung kesusahan, gunung-gunung pencobaan, dengan imanku semua berlalu. Dengan berdoa, ku hadapi semua dengan berdoa. Dengan berdoa semua berlalu, semua berlalu. Letak kekuatan kita di dalam tekun berdoa. Dengan berdoa semua berlalu. Dengan bersyukur, dengan bersyukur ku hadapi semua. Dengan bersyukur, dengan bersyukur semua berlalu. Iman, doa dan bersyukur, iman, doa dan bersyukur, sama besar kuasanya. Dengan bersyukur semua berlalu. Katakan, dengan imanku, dengan imanku ku hadapi semua. Dengan imanku semua berlalu, semua berlalu. Gunung-gunung kesusahan, gunung-gunung pencobaan, dengan imanku semua berlalu. Dengan berdoa, dengan berdoa ku hadapi semua. Dengan berdoa semua berlalu. Letak kekuatan kita di dalam tekun berdoa. Dengan berdoa semua berlalu. Dengan bersyukur, dengan bersyukur ku hadapi semua. Dengan bersyukur semua berlalu. Iman, doa dan bersyukur, sama besar kuasanya. Dengan bersyukur semua berlalu. Amin, saudara. Amin. Jangan menyerah, jangan putus asa. Semua ada di dalam kendali Tuhan. Engkau tidak akan terhanyut. Engkau tidak akan jatuh kalau engkau dekat dengan Tuhan. Pertolongan dan kasih setia Tuhan yang akan terus menolong, menuntun, memberkati kita sehingga kita bisa melewati semuanya itu. Kita akan tunduk kepala dan nanti saya minta Bapak Joseph berdoa buat firman Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan, Kau mengajarkan kami Tuhan, lebih dekat lagi dengan Engkau Tuhan Yesus. Tuhan, kami ini orang-orang berdosa Tuhan, banyak salah Tuhan di hadapan Engkau Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau jalan dan keselamatan dan hidup buat kami semua. Tiada jalan lain Tuhan Yesus, hanya Engkau Tuhan jalan. Ampuni kami Tuhan atas kesalahan-kesalahan yang kami lakukan Tuhan. Segala perbuatan-perbuatan kami Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus, Engkau Yesus yang tahu segala keperluan kami. Engkau tahu Tuhan segala permasalahan-permasalahan yang ada dalam kehidupan keluarga kami Tuhan Yesus, segala keluarga jemaat-Mu Tuhan Yesus.
Tuhan, terima kasih buat firman-Mu Tuhan, luar biasa. Kau berkati Tuhan firman ini Tuhan dengan luar biasa. Setiap firman yang keluar Tuhan tidak akan kembali Tuhan dengan sia-sia. Tuhan Yesus, ingatkan kami Tuhan segala kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Berkati Bapak dan Ibu tempat ini Tuhan Yesus. Urapi dengan urapan baru tiap hari Tuhan, dengan luar biasa. Tambahkan hikmat-Mu, kasih-Mu Tuhan Yesus dengan luar biasa. Dimanapun dalam pelayanannya, Tuhan tolong, tuntun, jaga dan lindungi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami alaskan doa dalam tangan-Mu. Haleluya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Silakan duduk kembali. Saudara, sebelum pengumuman untuk hari Rabu kita tetap ada ibadah di tempat ini. Saya mengajak saudara. Hari Rabu 13 Agustus ada puasa di gereja pukul 7:30 saudara ya. Kita kumpul-kumpul di sini, kita puasa, kita buka di sini ya. Untuk hari Minggu saudara, itu WL dipimpin oleh saudara Rahel. Dressnya merah, ya, pakai baju merah ya, untuk hari tanggal 17. Ini disertai dengan perjamuan kasih. Saudara rindu untuk bawa makanan, boleh kita akan sama-sama makan ya di tempat ini. Saya juga sediakan sekalian ya, bersyukurlah atas kemerdekaan yang Tuhan berikan untuk bangsa negara kita yang akan kita peringati ya. Selanjutnya saudara, sambil memberikan persembahan yang kedua, kita akan tunduk kepala dan kita berdoa dulu ya saudara. Bapak, terima kasih Engkau memberikan kesempatan untuk memberikan persembahan yang kedua untuk kas gereja ini. Mari Tuhan, Engkau kuduskan setiap persembahan umat-Mu dan berkatilah mereka, biarlah mereka memberi dengan sukacita karena Engkau menghendaki yang demikian. Karena itu kami menyerahkan persembahan kami dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan angkat dengan satu pujian, begitu besar kasih Allah pada kita. Amin. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Begitu besar, begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Sebelum kita akhiri, ada saya beri kesempatan untuk Cici bagian bendahara untuk menyampaikan sesuatu. Saya persilakan. Shalom teman-teman.
Kita kan sudah mau menyambut Natal untuk nanti bulan Desember ya. Kita kemarin ada rebukan dengan panitia. Kita akan adakan seperti celengan. Kita namakan celengan Natal. Nanti kita dari botol aqua kita berikan kepada setiap jemaat. Kakak apa jemaat Pak? Bu? Setiap jemaat ya. Dibawa pulang, disisihkan aja uang belanja atau uang bensin atau uang apalah gitu kan, 1.000, 2.000, 500, 5.000 terserah. Nanti setiap sebulan sekali dibawa ke gereja. Nanti kita umumkan kapan minggu depan dibawa ke gereja, dibawa kita hitung bersama. Nanti kita kasih lagi botol kosong begitu sampai nanti Desember Natalan. Berapa seminggu 2 minggu sebelum Natalan. Nanti ada juga kita taruh kotak namanya persembahan Natal. Sukarela saja, tidak dipaksakan, tidak wajib. Siapa yang merasa terberkati untuk memberi, silakan masukkan ke kotak untuk persembahan Natal. Ya mulainya ya minggu depan ya, nanti disiapkan dulu. Makasih ya teman-teman ya. Mari saya undang kita berdiri bersama, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kami menguji kebesaran-Mu ajaib Tuhan. Kami terjatuh di hadapan-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, katakan ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami bersyukur Tuhan telah pimpin ibadah kami, sehingga kami boleh melaksanakan ibadah dengan hati yang takut akan Tuhan. Diberkati semua yang sudah terlibat dalam pelayanan, diberkati setiap umat-Mu yang sudah hadir pada hari ini. Apapun yang menjadi pergumulan dan tantangan hidup mereka, Tuhan yang menolong. Dan sebentar kami akan pulang, kami akan tinggal ke tempat ini, biar kiranya Tuhan yang terus menuntun setiap langkah kami, untuk kami terus berjalan, mengalami dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Terima kasih. Mari kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh karena itu kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah. Terimalah berkat, rahmat, anugerah yang besar dari Bapa kita di sorga. Kasih setia, sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan Roh Kudus yang senantiasa menuntun, menyertai perjalanan hidupmu. Esok hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati. Yang sudah terima berkatnya katakan sama-sama. Amin. Selamat siang, Tuhan berkati. Kita akan berfellowship bersama, silakan duduk. Memberkati, haleluya.